Di tengah gemerlap kemuliaan suku Quraisy Mekah, di antara ribuan nama besar yang dikenal karena kekuasaan dan harta, ada satu nama yang nyaris terlupakan. Bukan raja, bukan saudagar kaya, tapi dari dirinya lahir manusia paling mulia di muka bumi. Ia hanya hidup 25 tahun, namun kisah hidupnya menjadi jembatan antara langit dan bumi. Dialah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak yang tahu, sebelum cahaya kenabian turun ke dunia, ia pernah hampir disembelih di hadapan Ka'bah karena sebuah nazar yang menggetarkan hati seluruh Mekah. Dan saat semua orang berpikir hidupnya berakhir, takdir justru menulis sejarah baru, sebuah kisah tentang pengorbanan, keimanan, dan cahaya yang berpindah dari mata seorang ayah ke rahim seorang ibu terpilih. Siapa sebenarnya Abdullah bin Abdul Muthalib? Apa rahasia di balik cahaya di matanya yang disebut-sebut sebagai nur kenabian? Dan mengapa Allah memilih garis keturunannya untuk menurunkan rasul terakhir bagi seluruh alam? Sebuah kisah yang singkat, tapi abadi untuk selamanya. Nah, sebelum lanjut ceritanya, yuk selalu berselawat setiap mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Orang yang pelit adalah jika disebutkan namaku padanya, dia tidak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada seorang pun yang bisa melukiskan rupa Abdullah dengan pasti. Tapi ada yang bilang, seseorang saat bertambah umurnya akan menyerupai ayahnya. Maka, jika kita ingin mengenal Abdullah, cukup lihat kelembutan, ketegasan, dan alat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang tampan, santun, dan sangat dicintai. Senyumnya menenangkan, tutur katanya lembut, tak pernah menyakiti siapapun. Ia menjadi kebanggaan keluarga Bani Hashim, bahkan menjadi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Mekah. Kisah Abdullah bermula jauh sebelum kelahirannya, saat sang ayah Abdul Muthalib mendapat mimpi untuk menggali kembali sumur Zamzam. Sumur itu dulu muncul di masa Nabi Ismail, namun lama-lama tertimbun dan terlupakan oleh penduduk Mekah. Ketika Abdul Muthalib hendak menggali, para pembesar Quraisy menentangnya karena letak sumur itu berada di antara dua berhala besar di samping Ka'bah, Asaf dan Nailah. Tapi Abdul Muthalib tak gentar. Ia menggali hanya ditemani putranya yang masih kecil, Al-Haris. Dan ketika cangkulnya menyentuh tanah, keluarlah pancaran air bening dari dasar bumi. Zamzam hidup kembali. Tak hanya itu, ia juga menemukan dua patung kijang dan pedang dari emas murni. Sontak, kaum Quraisy berebut harta itu. Abdul Muthalib bersedih. Ia tak punya siapa-siapa untuk membela diri. Hingga akhirnya ia bernazar, jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki yang dewasa dan mampu melindungiku, akan kusembelih salah satunya sebagai persembahan. Waktu berjalan, Allah mengaruniai Abdul Muthalib 10 putra yang gagah dan solih. Saat semuanya dewasa, ia ingat nazarnya. Dan dengan hati bergetar, ia membuat undian di hadapan Ka'bah. Satu persatu nama anaknya dimasukkan ke dalam bejana, lalu ditariklah satu nama, Abdullah, putra kesayangan yang paling lembut, yang paling tampan di antara mereka. Langit Mekah seolah ikut muram. Tak ada yang rela jika Abdullah harus dikorbankan. Saudara-saudaranya pun menawarkan diri menggantikan, tapi Abdul Muthalib tetap teguh. Nazar harus ditunaikan. Hingga akhirnya ada yang mengusulkan untuk bertanya pada seorang peramal di Yaman, mencari cara agar Abdullah bisa selamat tanpa melanggar nazar. Lalu sang peramal memberi jalan keluar. Tebuslah Abdullah
dengan unta. Undilah antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika keluar nama Abdullah, tambahlah 10 ekor lagi. Maka dimulailah undian itu. Pertama, nama Abdullah keluar, tambah 10 ekor. Undian kedua, Abdullah lagi, tambah lagi. Sampai 10 kali pengundian, baru nama Abdullah tidak keluar. Artinya, Abdullah selamat. Tapi Abdul Muthalib harus menyembelih 100 ekor unta. Dari sinilah, kelak Rasulullah dijuluki Ibnu Dzabihain, anak dari 2 orang yang pernah hendak disembelih, Nabi Ismail dan Abdullah. Abdul Muthalib pun mengadakan jamuan besar, mengundang seluruh penduduk Mekah, tanda syukur atas keselamatan putranya yang tercinta. Abdullah tumbuh menjadi pemuda yang makin disegani. Sorot matanya begitu teduh, tapi ada sesuatu di sana, cahaya yang berbeda. Banyak orang mengatakan dari mata Abdullah terpancar sinar aneh, cahaya kenabian. Seorang wanita bernama Ruqayyah binti Naufal, adik dari Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab, juga menyadari itu. Ia jatuh cinta, bukan karena rupa, tapi karena keyakinan bahwa dari Abdullah akan lahir nabi terakhir. Namun, takdir berkata lain. Allah memilih Aminah binti Wahab, wanita mulia dari keturunan yang bersih dan terhormat, untuk menjadi pasangan Abdullah. Setelah pernikahan itu, sinar yang dulu ada di mata Abdullah berpindah ke rahim Aminah. Cahaya kenabian kini dijaga dalam tubuh seorang ibu terpilih. Abdullah dikenal bukan hanya tampan dan lembut, tapi juga pemberani dan tangguh. Ia pandai memanah, ahli berpedang, dan terampil dalam berdagang. Suatu ketika, ia ikut kafilah dagang Quraisy ke negeri Syam. Setelah selesai urusan dagang, rombongan singgah di kota Yatsrib yang kelak berubah jadi kota Madinah. Di Yatsrib, Abdullah jatuh sakit. Rombongan pun pulang ke Mekah tanpa dirinya. Abdullah tak pernah kembali. Di usia 25 tahun, pemuda mulia ini wafat di kota Madinah, di rumah keluarga neneknya dari Bani Najjar. Ia meninggalkan istrinya yang tengah mengandung beberapa bulan, mengandung seorang bayi yang kelak akan mengubah dunia. Kabar wafatnya Abdullah mengguncang Mekah. Aminah berduka, Abdul Muthalib terpukul, seluruh Quraisy berduka. Tapi di balik duka itu, Allah sedang menyiapkan sebuah rencana besar. Dari rahim seorang janda muda yang sabar, kelak lahirlah Muhammad, penutup seluruh nabi dan rasul. Tentang keimanan Abdullah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia termasuk orang yang tidak beriman karena wafat sebelum diutusnya Rasul. Tapi banyak pula ulama yang berpendapat Abdullah termasuk ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di masa kosong wahyu dan tidak menyembah berhala. Karena dari nasab yang bersih dan hati yang luruslah Allah memilih Muhammad SAW untuk lahir. Abdullah bin Abdul Muthalib mungkin hanya hidup singkat, tapi kisahnya menjadi pengantar bagi lahirnya risalah terbesar umat manusia. Dari sosok yang lembut dan penuh adab inilah Allah memilih garis keturunan nabinya. Betapa Allah menunjukkan kemuliaan bukan diukur dari panjangnya usia, tapi dari peran dalam takdirnya. Abdullah tidak sempat melihat putranya lahir, tapi setiap umat Islam hari ini berhutang cinta padanya. Karena dari benih suci itulah lahir sang pembawa rahmat bagi semesta alam. Allah memilih dari keturunan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari manusia termulia di dunia dan akhirat. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya.